Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufia Fira Putri akan mempresentasikan proposal hasil penelitian saya melalui video ini. Proposal penelitian saya berjudul Peningkatan Kedisiplinan ASN melalui Peran Kepemimpinan dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja di Kota Padang. Daftar isi presentasi saya yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tinjauan pustaka yang membahas mengenai dasar teori yang berkaitan dengan dasar variabel. Metodologi penelitian yang menjelaskan tentang penelitian yang dibahas. Dan penutup yang memuat daftar pustaka. Pertama yaitu pendahuluan yang mengenai latar belakang. Yang melatar belakangnya adanya judul proposal penelitian saya yaitu pertama perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi ini beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, di mana di sini sumber daya manusia harus mumpuni dan berkualitas. Karena saat ini sumber daya manusia sangat berperan penting di berbagai sektor publik manapun. Yang kedua yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja yang baik akan mempercepat tercapainya suatu tujuan organisasi. Begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya itu stres kerja. Stres kerja ini nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena kondisi fisik dan emosional yang tidak stabil, jadi mereka tidak fokus dalam melakukan kerjanya. Selanjutnya itu faktor pengaruh rendahnya kinerja karyawan. Adanya beberapa faktor diantaranya yang pertama yaitu dapat dilihat dari tingkat pengetahuan pegawai dalam menangani masalah yang timbul. Yang kedua yaitu kemampuan kerja yang dimiliki karyawan masih rendah. Dan yang ketiga itu dapat dilihat dari banyaknya pekerjaan yang telah ditargetkan tetapi tidak selesai pada waktu yang tepat. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Rumusan masalah. Pertama, apakah kinerja karyawan berpengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan ASN melalui peran kepemimpinan di Kota Padang? Kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja ASN di Kota Padang? Ketiga, yaitu bagaimana cara peningkatan kedisiplinan ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja ASN di Kota Padang. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh peningkatan kedisiplinan melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja ASN di Kota Padang. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dalam peningkatan kedisiplinan ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja ASN di Kota Padang. Dan untuk mendeskripsikan cara peningkatan kedisiplinan ASN melalui peran kepemimpinan ASN dan pengawasan terhadap disiplin kerja ASN di Kota Padang. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis dapat memberikan sumbangan terhadap kajian teoritis ilmiah yang lebih mendalam tentang peningkatan kedisiplinan. Yang kedua yaitu manfaat praktis yang bermanfaat sebagai masukan dan sumbangan pemikiran. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang produktif berkaitan dengan perencanaan, pengembangan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pemimpin adalah orang yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi orang lain demi tercapainya tujuan. Selanjutnya yaitu disiplin kerja adalah alat ukur untuk mengukur suatu perilaku, perbuatan, dan sikap yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang untuk meningkatkan kesadaran dalam mentaati peraturan dari perusahaan, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Selanjutnya itu kinerja karyawan, yang dapat diartikan sebagai sebuah hasil kerja yang dilaksanakan oleh karyawan secara kualitas dan kuantitas dilakukan sesuai tanggung jawab yang telah diberikan. Adapun indikator dari masing-masingnya, yang pertama yaitu indikator pemimpin, memuat materi pelatihan, metode pelatihan, instruktur pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan. Indikator disiplin kerja memuat tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, gaji dan kesejahteraan, serta keadilan. Selanjutnya yaitu indikator kinerja karyawan, memuat kualitas, kuantitas, efektivitas biaya, dan kebutuhan untuk supervisi. Adapun kerangka berpikir, di sebuah organisasi pasti adanya karyawan yang melakukan penyelewengan. Salah satunya yaitu memanipulasi data. Di sini saya telah menyajikan dalam bentuk tabel, di mana di sebuah organisasi pasti adanya pegawai yang melakukan penyelewengan. Oleh karena itu, pimpinan harus melakukan sebuah pengawasan terhadap pegawai, agar nantinya tercipta sebuah disiplin kerja yang bagus, yang bertumpu pada prestasi kerja, yang nantinya akan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama yaitu adanya pengaruh kinerja karyawan terhadap peningkatan kinerja ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan disiplin kerja di Kota Padang.
Yang kedua itu adanya pengaruh budaya organisasi pada peningkatan terhadap kinerja ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja di Kota Padang. Dan yang ketiga yaitu adanya faktor yang mempengaruhi pada peningkatan terhadap kinerja ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja di Kota Padang. Selanjutnya itu teknik analisis data. Untuk pengolahan data, maka di sini saya menggunakan analisis kuantitatif. Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan, maka data informasi yang diperoleh nantinya akan dipisahkan dengan jenis dan diberi nilai persentasi yang disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus persentasinya. Menggunakan rumus C sama dengan R per K sama dengan XN kurang X1 per K. C adalah interval kelas, XN adalah nilai data terbesar, X1 adalah nilai data terendah, R adalah range, dan K adalah banyak kelas. Maka skala distribusinya dapat kita lihat di tabel yang telah saya sajikan. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi 40 responden, penyebaran kuesioner melalui Google Formulir. Untuk mengetahui bahwa instrumen dalam penelitian ini merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya, maka pengujian data yang digunakan meliputi uji validasi dan reliabilitas. Untuk melakukan uji validasi dan reliabilitas ini, penulis menggunakan program SPSS. Variabel yang diuji nantinya adalah variabel bebas independen, yaitu pelatihan kerja dan disiplin kerja, sedangkan variabel terikat dependen yaitu kinerja karyawan. Yang pertama yaitu uji validitas, di mana kriteria keputusan uji validitas yaitu dengan membandingkan nilai corrected item dan total correlation yang dibandingkan dengan nilai R tabel dengan tingkat. Menurut Sugiono 2018, instrumen penelitian dapat dikatakan valid jika memiliki koefisien korelasi antara indikator dengan indikator total yang lebih besar. Selanjutnya itu uji reliabilitas, yang dilakukan dengan cara menggunakan metode Cronbach-Alpha. Variabel dianggap tidak reliabel jika memiliki koefisien Cronbach-Alpha kecil dari 0,6, kemudian dianggap reliabel. Apabila Cronbach-Alpha 0,6 sampai 0,79 dan dianggap sangat reliabel jika Cronbach-Alpha-nya besar dari 0,6. Selanjutnya itu daftar pustaka. Di sini saya menampilkan beberapa daftar referensi yang menjadi acuan untuk membuat proposal penelitian saya. Sekian hasil presentasi saya. Kurang dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.